Islam itu hanya pengen mendakwahkan. Orang non muslim saja masih boleh kok beragama, mereka itu masalahnya seperti itu. Jadi faktanya Islam itu tidak seperti doktrin yang harus diikuti. Jadi Nabi Muhammad mendakwahkan nih, kamu pengen Islam nggak? Islam itu begini, begini, begini. Nah masalahnya yang terjadi adalah orang di sebelahnya ini rese, mengganggu yang bersangkutan, menyiksa. Jadi dakwah Islam itu, jadi kenapa ada peperangan itu salah satunya karena orang rese di sebelahnya yang ganggu gitu loh. Lebih ke situ. Jadi bukan Islam ini pengen menang-menangan, bukan sama sekali. Toh faktanya ketika di Madinah itu kan Yahudi Nasrani hidup berdampingan. Itu fakta. Yang rese itu adalah ketika orang-orang kayak di Uhud itu sudah janji perang, sudah pengen mengamankan Makkah, malah ngilang dewe. Mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang jahat karena tidak menempati janji-janjinya gitu loh. Islam itu sangat egaliter. Islam dalam pandangan saya, dalam imajinasi saya, bahkan tidak melihat agama sebagai salah satu alasan kenapa kita harus bersama. Bersama itu bersama, misalnya kita punya visi nih, latar belakangmu apa, agamamu apa, bebas. Yang penting tujuan kita sosial tercapai. Itu bayangan saya tentang Islam. Nah yang rese adalah ketika orang-orang Makkah, penguasa-penguasanya itu menyerang Islam karena tidak memberi kesempatan bagi orang-orang yang pengen masuk Islam. Itulah kenapa ada kital. Itulah kenapa ada momen peperangan. Nggak lantas Islam itu apa ya, resek, ganggu, rusuh orang, enggak. Justru dia resek, bukan resek ya, justru dia defense atau offense, menyerang atau bertahan itu karena ya orang lain resek dulu. Itu sebenarnya. Dan ya bayangin kalau misalnya jenengan ya kan buka toko, ayo ini ada rokok Nusahabat, warnanya hijau, sehat misalnya. Terus ada orang lain yang ngomong gitu kan resek. Nah, momen kita menyerang balik itulah yang sebenarnya bisa kita sarikan dari sejarah peperangan Islam. Jadi 2 tahun, dari tahun 622 sampai pada akhirnya 625 itu perang Badar. Lalu dari perang Badar, perang beberapa tahun sampai 628 itu momen. Jadi 2 tahun kekuatan, 2 sampai 3 tahun kekuatan, 2 sampai 3 tahun peperangan, lalu 2 tahun kemudian menata sampai akhirnya umat Islam bisa kembali ke Makkah tahun 630, Fathu Makkah itu. Nah yang agak kurang mengenakkan, dan 2 tahun kemudian juga Nabi Muhammad meninggal. Dalam waktu 10 tahun, momentum-momentum dibangunnya masyarakat atau negara dalam tanda kutip ya, negara Madinah ini sangat singkat, tapi butuh waktu, butuh jeda. Ada tahapnya. Kalau kita mau berbicara kemajuan sebuah institusi pendidikan, institusi sosial misalnya, ada proses. Jadi nggak langsung serampangan gitu loh. Nabi Muhammad makanya melarang sahabat-sahabatnya waktu di Makkah itu untuk menyerang balik apa yang sudah diresain dari orang-orang Makkah ke orang-orang Islam. Diganggu, dilempari dan seterusnya lah. Itu tidak, Nabi Muhammad tidak ayo undang gelut misalnya, enggak. Karena tahu mereka masih lemah. Nah, saat di Madinah itu ada ukhuwah di antara mereka yang pertama, yang kedua menata keadaan, 2 tahun kemudian baru mulai ada perang. Jadi bertahap gitu loh. Jadi kalau kita mau jujur bagaimana kita melihat diri kita, mungkin memang perlu ada momen misalnya kayak Randu Jembagar ini 2 tahun, 3 tahun itu pembangunan dan inisiasi. Jadi ini kan pola ya, bikin tanggal. Tanggalnya udah langsung ada tanggal emasnya itu yang titenan tanggal untuk acara selapanan misalnya. Itu kan titen, tanggal-tanggal sudah ada. Itu momentum. 2-3 tahun lagi pasti ada yang berubah di sini. Karena ada sudah melalui fase-fase awal, 2 tahun awal. Nanti 2 tahun lagi apa? Kita nggak tahu ini nanti sebesar apa. Makanya tadi saya nanya sama Aziz, Mas,
Di belakang itu ada apa? Tanah kosong. Kalimatnya kosong ya. 2-3 tahun lagi kuwi dituku. Kita nggak tahu akan berbentuk seperti apa ini gitu loh. Kalau kita melihat dari proses berkembangnya Islam di Madinah saat itu bertahap. Jadi tidak serampangan, yang penting tetap ada lah. Kelihatannya mungkin seperti ini, tapi rumusan-rumusan tetap ada di kepala orang-orang yang ngurus ini gitu loh, ngurus komunitas ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sambil yang sudah ketiga tadi ya, yang sudah saya bahas tentang timeline kehidupan Nabi. Jadi secara umum 10 tahun mungkin cukup untuk mengubah dari siapa ke siapa. 10 tahun yang lalu saya ya masih kuliah. 10 tahun kemudian saya sudah kayak gini. 10 tahun lagi saya nggak ngerti seperti apa. Tapi ada proses perubahan di sana pastinya. Yang kedua tentang ayat. Tentang ayat yang ada di Madinah. Saya pengen membahas sedikit dua kelompok ayat. Yang pertama tentang ayat Ahlul Kitab. Di surat Ali Imran ayat 113 sampai 115. Ayat ini kalau laisu sawa'a min ahlil kitab bi ummatun qaimatun yasuna ayatillah sampai akhir. Ayat ini kalau dilihat dengan asbabun nuzulnya nadanya biasa. Nadanya tidak ada yang istimewa dalam tanda kutip karena ini menjelaskan tentang ahlul kitab itu di antara mereka beda loh. Ada yang baik dan ada yang buruk lah. Bahasa mudahnya. Yang baik ini masuk Islam. Dan mereka wa ulaika minas sholihin dan mereka disebut orang-orang soleh. Wa may yaf'alu min khairin fala yakfuru wallahu alimun bil muttaqin dan mereka juga disebut orang-orang yang bertakwa. Itu kalau dari sisi asbabun nuzul, orang yang Yahudi yang baik masuk Islam disebut soleh dan bertakwa itu frasa atau kalimat yang biasa lumrah. Tapi yang menarik adalah ketika ayat ini tidak dibaca dari sisi dari sisi asbabun nuzulnya. Kalimatnya bunyinya begini, laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Jadi kalau kita sepakati ahlul kitab itu adalah selain muslim tapi yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka mereka di sini ya katakanlah ya orang Kristen Katolik atau Protestan dan Yahudi yang sekarang ini. Kita tidak pakai asbabun nuzulnya. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yasruna ayatillahi ana al-laili wa misjudun. Mereka itu ya membacakan ayat Allah, bersujud, beriman kepada Allah, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusaruna fil khairat. Dan mereka juga berbuat baik. Wa ulaika minas sholihin wa may yaf'alu min khairin falyakurullahu. Dan mereka kebaikan-kebaikannya itu tidak akan di bumi hanguskan oleh Allah. Jadi kebaikannya itu berpahala di sisi Allah. Nah, kalau kita tidak menggunakan ayat ini dengan sababun nuzulnya, maka akan terbaca begini. Sekarang ini Yahudi dan Nasrani itu ada loh yang mereka nilai-nilainya seperti orang muslim. Ya mereka beriman kepada Allah, mereka membaca kitab sucinya, mereka berbuat baik, mereka disebut orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa. Dan setahun 2 tahun yang lalu, ketika saya gelisah dengan ayat ini, jadi suatu hari saya naik motor nih, ini kejadian beneran. Naik motor dari rumah orang tua saya ke kampus IAIN, naik motor itu baca ayat ini, nangis saya. Berarti ada ya orang Nasrani, orang Yahudi sekarang itu yang derajatnya itu soleh dan takwa. Lah saya di mana gitu? Saya sebagai orang Muslim yang punya Al-Quran ini, yang memegangi Al-Quran sebagai kebenaran, kok bisa kalah ya dengan mereka? Kemungkinannya ada loh, kalah itu. Akhirnya saya menangis di situ. Lalu dipertemukanlah saya dengan Mas Indra Agusta, yang ternyata waktu itu ngomong tentang menjadi pengikut Yesus tapi tidak beragama Kristen. Turu malah. Jadi banyak diskusi dengan Mas Indra Agusta ini tentang
jalan-jalan kerohanian tapi tidak melalui agama Kristen. Dia merasa mengikuti Yesus tapi tidak dengan agama Kristen gitu. Nah, di titik inilah saya berpikir, apa ya jangan-jangan orang seperti ini yang disinggung Al-Quran. Jadi kalau dalam penuturannya Mas Indra itu dia bilang, ya saya bukan orang Kristen Katolik, bukan juga Protestan, tapi saya orang yang ya jalannya lain. Nah, jalannya lain ini kalau kita mau berbicara dengan ayat ini, maka ada kemungkinan pertemuannya. Jadi di satu sisi orang Islam mengafirmasi orang-orang ahlul kitab yang soleh dan bertakwa, tapi di satu sisi kita tidak sepakat dengan keagamaan orang Kristen Yahudi sekarang. Secara umum loh ya. Ya karena kita sudah institusinya beda kan, Islam, sana Yahudi sama Nasrani. Kalau kita tidak sepakat dengan mereka, lalu Quran bilang ada loh di antara mereka, pertanyaannya kan siapa? Nah, di titik itu saya berpikir, jangan-jangan orang kayak Mas Indra inilah yang sebenarnya punya jalur kerohanian sampai Isa misalnya, sampai Musa misalnya, tetapi tidak masuk dalam institusi yang kita tidak bersepakat dengannya. Kan begini, Islam, katakanlah kita tidak sepakat dengan Yahudi, dengan Nasrani, katakanlah ya. Lalu ada nih, Quran bilang, di antara ahlul kitab, itu ada loh orang yang beriman kepada Allah dan disebut orang-orang soleh. Maka kemungkinannya, kan tidak mereka yang berada dalam institusi yang kita kenal sekarang. Tapi jalurnya lain. Mungkin versi sufinya orang-orang Kristen sama Yahudi. Nah, ketika Mas Indra bercerita bahwa yang dilakukan adalah seperti itu ya, kayak jalan rohani tapi tidak dengan agama, itu ada kemungkinan di sana. Jadi saya pernah sangat merenung, apa ya jangan-jangan orang ini yang dimaksud Al-Quran. Tapi itu kan sangat pandangan seperti ini sangat kontroversial ya. Nanti dianggap kita nanti dianggap kita menafikan keberadaan dua agama ini. Tapi apapun itu, pemikiran itu pernah terlintas di benak saya dan itu ngeri sekali. Betapa kalimat, misalnya kan ada yang bilang tuh orang-orang liberal, ada kebenaran di luar Islam. Itu bukan tidak mungkin. Kalau kita melihat dari ayat ini dengan tidak pakai asbabun nuzul. Kan kita tahu Al-Quran turun ya, dulu gitu kan. Ada asbabun nuzulnya ya dulu ya. Tapi ada momen di mana kita itu memahami Al-Quran as it is. Memahami Al-Quran berdiri sendiri tanpa dengan sababun nuzulnya. Dengan sababun nuzul itu baik, tapi pemahaman harfiah, bukan harfiah yang letterlek ya, tapi harfiah yang mengambil substansi, itu kan mungkin. Karena bagaimanapun ini juga kitab suci, bebas untuk ditafsiri sejauh mana dia tidak dicurangi gitu loh. Tidak dicurangi itu dalam arti ayat ini diklaim untuk apa misalnya, khilafah misalnya, untuk demo misalnya, untuk mengatakan pihak lain salah misalnya, itu dicurangi menurut saya. Nah, saya melihat ini tidak dalam koridor curang, tapi dalam koridor substansi. Jangan-jangan, nah rasa jangan-jangan ini kalau sampai terjadi betulan, ya mengerikan sekali. Tapi ya tadi orang selalu bilang bahwa ya kita memahami Al-Quran ya dengan sababun nuzulnya, selama ada sababun nuzulnya. Itu yang kadang-kadang membuat kebanyakan dari kita tidak berani mengungkapkan pemahaman seperti ini. Dan ini saya pendam. Awalnya mau saya tulis di artikel jurnal gitu kan, tapi kok kayaknya nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu endingnya gitu loh. Lalu siapa mereka gitu kan? Orang-orang soleh ini, orang-orang bertakwa ini dari kalangan ahlul kitab. Nah terus terang saya lega menyampaikan ini. Selama ini tak pendam sendiri. Mungkin yang menarik adalah saya perlu nyari orang-orang kayak Mas Indra yang jumlahnya banyak, ikut di mana gitu misalnya. Atau orang Yahudi, padahal di Indonesia kan Yahudi nggak banyak ya. Di Indonesia ada Yahudi, karena ada dulu riset Yahudi itu pernah datang ke Indonesia tahun berapa, ada kok. Saya punya bukunya. Banyak yang menulis tentang Yahudi di Indonesia, salah satunya namanya Romy Zarman kalau nggak salah. Saya punya bukunya itu, Yahudi di Indonesia. Nah, bayangkan kalau orang-orang ini, orang-orang yang juga disebut soleh sama bertakwa, kan menarik.
bagaimana orang-orang ini melihat agama mereka. Saya nggak ngerti kalau di Islam ya, apakah tergolong sufi atau bukan ya. Kayaknya sufi juga masuk institusi Islam secara umum, tidak yang sampai keluar gitu loh, kan tidak. Kalau di Islam setahu saya nggak ada, tapi kalau di Kristen, ya tadi gara-gara Mas Indra ngomong itu saya jadi mikir, ada orang yang tidak melalui jalur institusi keagamaan untuk mencapai kerohanian ke Nabi Isa misalnya. Nah, ini apa tafsiran saya yang agak mungkin balelo ya, agak jauh gitu ya. Oke, lalu yang kedua, ayat tentang ini menarik, tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang dikatakan sebagai ayat terakhir. Ayat terakhir yang turun ke Nabi Muhammad. Quraisy itu menolak. Ayat ini turun beberapa waktu, 3 bulanan lah sebelum Nabi meninggal. Dan kayaknya nggak mungkin ini sebagai ayat terakhir. Ada ayat yang lebih terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi tentang pengembalian diri kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah, yawman turja'una fihi ilallah, di mana hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ini kalimat ini ayat yang terakhir, surat Al-Baqarah ayat 281. Saya mau membahas dari sisi yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai surat Al-Maidah ayat 3 ini menjadi surat yang diyakini oleh sebagian muslim, besar muslim, sebagai surat yang terakhir? Karena kalau kita berbicara drama ya, saya nggak tahu penggunaan kata dramaturgi itu relevan nggak di sini. Tapi drama itu kan berawal dari sebuah koyak-koyak perjuangan, lalu berakhir dengan kesempurnaan. Kan kira-kira begitu. Jadi hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama. Itu kan sebuah ending yang epic ala drama. Mungkin Korea gitu kan. Itu kan drama banget. Oh, hari ini sempurna. Maka ayat ini adalah ayat yang terakhir. Itu kelihatan dari sisi dramanya dapat banget. Maka disinilah sebenarnya yang menurut para pengkaji revisionis, salah satunya Mu'min Siri, yang selalu saya kutip itu, beliau itu bilang ini namanya sejarah keselamatan.